Robert, selamat malam. Selamat malam, Endang. Selamat malam Pak Robert. Gimana diskusi kita? Siapa nabi palsu? Berani? Boleh. Oke, Pokoknya buat pemanasan. judul nabi palsu. Oke. Siap. Ya, di mute dulu Pak Robert. Kita pemanasan dulu ya. Oke, Endang. Yuk. Nah. Oke ya teman-teman semua, kebetulan Endang datang ya. Datang langsung ngajak tentang yang namanya diskusi siapa nabi palsu. Ya, udahlah daripada ngomong sama si siapa tadi namanya Ahmad, mending ngomong sama yang namanya Endang ya. Nabi palsu judulnya. Jadi kalau Endang kalau ngajak diskusi ya udah kita terima aja guys. Karena Endang tidak punya lawan diskusi, jadi datang-datang ngemis-ngemis. Siapa tahu dia dapat seperti kemarin koinnya banyak. Ya, Endang maunya diskusi seperti ini, ya udah kita layani aja dulu ya teman-teman semua. Judulnya tentang nabi palsu. Ya. Oke, ini kita bukakan dulu. Satu lagu buat teman-teman semua yang udah selalu hadir. Satu musik dulu sebelum kita banyak bicara. Nama aslinya Endang Sunandar, maunya dipanggil Yonatan Nandar. Pura-pura jadi seorang mualaf untuk dapat viewers di YouTube. Si Endang hanya suka jualan agama. Konten YouTube-nya selalu bahas Kristen. Itulah ajaran Kristen selalu jadi berkat sekalipun untuk para umat Mokondo. YouTube Endang taruh nomor rekening biar bisa dapat bantuan dana menghujat. Memang dasar miskin suka mengemis, sungguh Endang adalah umat Mokondo. Wahai Endang Sunandar yang maunya dipanggil Yonatan biar kaya mualaf. Mulut kau itu penuh dengan kotoran, kau pasti hanya pemakan sampah. Anangan Duman Mokondo adalah umat Mokondo. Andalan umat Mokondo. Nah aslinya Endang Sunandar, maunya dipanggil Yonatan Nandar. Pura-pura jadi seorang mualaf untuk dapat viewers di YouTube. Si Endang hanya suka jualan agama. Konten YouTube-nya selalu bahas Kristen. Itulah ajaran Kristen selalu jadi berkat sekalipun untuk para umat Mokondo. YouTube Endang taruh nomor rekening biar bisa dapat bantuan dana menghujat. Memang dasar miskin suka mengemis, sungguh Endang adalah umat Mokondo. Wahai Endang Sunandar yang maunya dipanggil Yonatan biar kaya mualaf. Mulut kau itu penuh dengan kotoran, kau pasti hanya pemakan sampah. Mokondo, 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 nah. Di mata Tuhan yang mengasihi, semua manusia itu pasti sama. Di mata Tuhan yang mengasihi, tidak melihat apa
tidak melihat hartamu miskin dan kaya. Jangan lagi mau dibodohi oleh dusta pengajar palsu. Jangan lagi mau dibutakan oleh bacaan mantra setan. Jangan lagi mau dibodohi oleh dusta pengajar palsu. Jangan lagi mau dibutakan oleh bacaan mantra setan. Tetapi sekarang carilah kebenaran, karena Tuhan masih mengasihimu. Di mata Tuhan yang mengasihi, semua manusia itu pasti sama. Di mata Tuhan yang mengasihi, tidak melihat. Ya, silakan. Mau duluan? Oi. Endang. 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 Sekali lagi, Robert. Sekali lagi kita pemanasan ya. Ya udah. Endang Ya. ini. Robert, Kasian Robert. sekali anak ini. Kadang-kadang dengar kalau Endang ngomong nih, pelangga pelongok ini bisa jadi pengacara ya. Oke ya teman-teman semua ya, kita akan bertanding melawan Endang lagi. Endang masih buka-buka ya, jadi biarkan aja kalau dia ngomong tentang nabi palsu ya. Nih, oke ya teman-teman semua, satu lagu dulu buat teman-teman semua yang udah selalu hadir. Tuhannya orang Kristen itu kasih, makanya orang Kristen dekat dengan Tuhan seperti Bapa dan Anak, tidak seperti Tuhan dan Buddha. Kata Tuhan Yesus dalam Alkitab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah kasih agape, kasih dengan pengorbanan, kasih tanpa menuntut balasan, sama seperti orang tua mengasihi anaknya. Beda dengan umat lain yang Tuhannya memerintahkan saja, seperti Buddha dan Tuhan yang hanya diperintahkan untuk ikuti saja. Tuhannya orang Kristen itu kasih, makanya orang Kristen dekat dengan Tuhan seperti Bapa dan Anak, tidak seperti Tuhan dan Buddha. Kata Tuhan Yesus dalam Alkitab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah kasih agape,
kasih dengan pengorbanan, kasih tanpa menuntut balasan, sama seperti orang tua mengasihi anaknya. Beda dengan umat lain yang Tuhannya memerintahkan saja, seperti budak dan tuannya hanya diperintahkan untuk ikuti saja. Orang Kristen yang debat, ada iblis yang mau nimbrung. Orang Kristen mencari ilmu, ada iblis yang lagi buat framing. Inti dari perdebatan ini, Tuhan Yesus mati lalu bangkit dan terangkat ke surga. Itu adalah fakta sejarah. Tidak seperti perkataan iblis, Tuhan Yesus kabur dari penyaliban. Dan ada yang menggantikan dengan manusia lain yang jadi tumbal. Cek. Suara lu nggak ada, Endang. Oke, Pak Robert, mohon maaf tadi sinyal saya baru ini. Gimana Pak Robert, suara saya bagus? Udah, silahkan kalau mau duluan. Temanya, baik, temanya Nabi Muhammad atau si Paulus, Rasul dan Nabi palsu, oke? Kita 1 jam aja ya. 1 jam aja, jangan terlalu lama. Cukup 1 jam juga. Jadi Paulus dengan Nabi Muhammad atau si Paulus, Rasul palsu. itu bukan. Loh, kok itu bukan? Nabi Berani palsu. nggak? Ya udah. Nabi palsu antara Nabi Paulus Muhammad dengan Muhammad ya, diuji ya. Nabi Muhammad atau si yaudah, Paulus, silakan. Rasul dan Nabi palsu. Gua dulu ya. Oke. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di mute ya Pak Robert ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini saya tidak ada jadwal dengan Pak Robert Lele. Namun karena nggak ada oten yang berani, ternyata saya lihat ini Pak Robert Lele live. Tadi ada yang naik, si Ahmad atau siapa itu ya. Dia tidak ngerti apa-apa. Makanya saya berusaha untuk kemudian memberikan pemahaman buat teman-teman Kristen. Tema kita adalah Nabi Muhammad atau si Paulus Nabi palsu. Kalau Nabi Muhammad itu jelas. Di dalam Quran surat As-Saff ayat ke-6, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa banu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Yesus HaMasiah berkata, aku ini adalah nabi, aku ini adalah utusan Allah ya, hanya kepada Bani Israel. Dan aku membenarkan kitab sebelumku yaitu Torah dan memberikan kabar gembira dengan hadirnya Rasul dan Nabi yang bernama Ahmad. Tetapi ketika Muhammad Ahmad itu datang, mereka mengingkari kebenaran Rasulullah SAW. Apa yang dinyatakan Quran ini setelah saya eksplorasi, ternyata itu yang dinyatakan di dalam Yohanes 16 ayat ke-12 dan 13. Ya. Kita buka Gospel Yohanes pasal 16 nomor 12. Yesus yang kita cintai memang tugasnya hanya kepada bangsa Israel dan dakwahnya hanya 3 tahun. Presiden aja satu periode 5 tahun nggak cukup, minta 3 periode. Ya, ini Yesus dakwahnya cuma 3 tahun, dari usia 30 sampai 33 tahun.
Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16:13, ya, masih banyak hal yang harus dikatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, teman-teman Kristen diduga dibohongi dengan terjemahan. Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Abalhu aserhu ruaha Ahmed jederkon. Tetapi apabila ia datang, yaitu Ahmad jeder, ya, karena terjemahan mereka ditipu. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini sesuai dengan Quran surat An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tafsir yang keliru, asumsi yang sesat adalah itu Roh Kudus. Bagaimana itu bisa Roh Kudus? Sementara di dalam Yohanes 16:13 ini kata gantinya atau domir. Kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Ibraninya semhagub, seorang laki-laki. Nih, abalhu itu kata ganti laki-laki. Ternyata kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW dikonfirmasi oleh Yeshua Hamasyah, atau orang-orang Kristen menyatakannya Yesus Kristus. Lalu, siapakah nabi palsu dan rasul palsu? Nabi palsu, rasul palsu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Yesus Kristus di dalam Matius 7 ayat ke-15 sampai dengan ayat 23, yaitu si Paulus. Makanya di ayat ke-17, Yeshua Hamasyah mengatakan, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk, dan pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Paulus itu mantan perampok. Bahkan setelah dia bertobat dan pura-pura bertobat, dia tetap merampok. Dan Paulus itu di dalam KPR 9 nomor 1 adalah pembunuh. Sedangkan Yeshua Hamasyah mengatakan, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Tidak ada nabi yang mantan perampok. Tidak ada nabi yang mantan pembunuh. Ya, apalagi ini pembunuhan berencana, yaitu si Paulus. Jadi, tema pada kesempatan malam hari ini, Nabi Muhammad atau si Paulus, Rasul dan Nabi palsu. Saya dengan pasti akan memberikan data dan bukti kalau Nabi Rasul palsu itu adalah si Paulus. Saya disclaimer terlebih dahulu, ini adalah diskusi ilmiah. Kita membuktikan dengan data, bukan dengan asumsi dan hujatan. Terima kasih kepada Pak Robert Leleh dan kawan-kawan semuanya. Ceder kawan, bobok. Teman-teman, kita masa pemanasan kalah PK ini, debat menang nih kalah PK, gimana teman-teman? Ngemis dulu, masih mau ngemis dulu Endang. Oke, silakan Pak Robert, diterima. Enggak, kalau masih mau ngemis, ku kasih waktu. Siapa yang ngemis Pak Robert? Gimana sih? Kan PK gue soalnya bilang. kau mau curhat ngemis. Gimana sih, belum apa-apa sudah. Diam. Wajotan gimana? Oke ya, shalom. Diam dulu Endang. Ya, shalom buat teman-teman semua. Ketemu lagi kita dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada hari ini kita nggak ada jadwal. Benar yang dikatakan tadi oleh si Endang, bahwa memang kita nggak ada jadwal terkait dengan debat. Ya, tetapi karena Endang sudah datang dan kita ya layani aja ya tentang apapun itu. Karena orang Kristen di mana-mana tuh mau menyampaikan kebenaran tuh Alkitab adalah segala-galanya. Ya, kau mau cari lewat apapun, kau mau comot tentang dari manapun, itu tidak akan pernah bisa mengalahkan Alkitabnya orang Kristen. Ya, apalagi hanya dengan kapasitas kau yang menghafal kata Ahmad. Ya, perjanjian baru itu ditulis dengan bahasa Yunani, ya bukan Ibrani. Jadi jangan bingung-bingung. Ya, jadi kasihan ya kalau saya lihat teman-teman, apalagi Endang ini mau merubah-rubah kitab kami dengan caranya, yaitu merubah segala sesuatu yang tidak benar. Jadi ajaran kekristenan itu Allah itu kasih, ya Allah itu mengajarkan tentang kasih. Makanya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, di dalam Ulangan ayat 5, Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5, nih ya jelas ya kalau kita buka,
Ini bersumber dari perjanjian lama, kita perjanjian baru, kemudian nanti baru disampaikan oleh Lukas. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan Tuhan Yesus pun mengajarkan tentang kasih, ya, itu di dalam Matius 22 ayat 37. Ya. Jadi kalau di sini dikatakan juga oleh Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kemudian diteruskan lagi, kalau teman-teman tahu bahwa Yesus itu mengutus Rasul Paulus ketika Yesus terangkat ke surga, datang menyampaikan segala sesuatu kepada Paulus. Paulus itu kemudian buta, ya, kemudian dia dibaptis dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Dia pun mengajarkan kasih, ya. Inilah kasih yang nyata kepada teman-teman semua juga. Paulus menyempurnakan kasih dengan kata-kata yang lebih eksplisit dan lebih detail. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, dan kasih itu tidak sombong. Jadi ini yang dikatakan Paulus tentang pengajaran yang benar dan pengajaran kasih. Makanya Paulus itu selalu dengan kemuliaan membawa nama Tuhan Yesus, berbuat banyak mujizat dengan nama Tuhan Yesus. Ya, Paulus melakukan segala sesuatu dengan nama Tuhan Yesus, dibimbing oleh Roh Kudus, selalu meminta dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Paulus pun tidak lupa untuk mengajarkan kepada kita semua untuk berhati-hati kepada nanti selanjutnya, ya, setelah semua ini digenapi, semua telah tertulis, ya, berhati-hatilah. Dalam Filipi 3 ayat 2 di sini dikatakan bahwa hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi ada orang yang gak sunat, tetapi dia mau mengajarkan tentang hal-hal yang namanya kebenaran. Ya, karena kitalah, jadi Paulus ini disunat teman-teman. Ya, dia seorang Yahudi. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Yesus Kristus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi Paulus ini tidak percaya kepada mitos-mitos. Paulus mengajarkan segala sesuatu berdasarkan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan apapun yang diajarkan Paulus, itu selalu mengandalkan Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang nyata, yaitu yang diajarkan melalui anaknya, dinyatakan melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ya, Paulus benar adalah seorang yang jahat sebelumnya, tetapi dengan kuasa Tuhan, dia mau menerima Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapapun di dalam hidup ini bisa dipakai oleh Tuhan. Kita ini manusia biasa, dan bisa dipakai oleh Tuhan untuk yang namanya menerima kepercayaan, melanjutkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan bilang apa? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, oleh karena itu kita semua mau seperti Paulus. Ya, jadi semua yang dikatakan Paulus, mari kita ikuti. Kita lanjut teman-teman untuk mendengarkan dari Saudara Endang Sunandari. Terima kasih Pak Robert. Dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, di mute Pak Robert ya. Pak Robert ini ternyata nggak ada ilmunya teman-teman ya. Dandar, Alkitab ini Yesus berbahasa Yunani, ditulis dalam bahasa Yunani. Pak Robert, Anda ini baru-baru aja opening sudah blunder. Sejak kapan Yesus bisa bahasa Yunani? Dan gospel ditulis dalam bahasa Yunani karena Yesus berbahasa Yunani. Bapak Robert, Pak Robert, Yesus itu tidak pernah bisa bahasa Yunani. Cari di dalam Bible, tunjukkan kalau Yesus pernah berbahasa Yunani sehingga kitabnya ditulis dalam bahasa Yunani. Saya tantang sampai hari kiamat kurang 2 hari. Karena kalau saya bisa membuktikan kalau Yesus berbahasa Ibrani dan Aramaik. Oke, saya tunjukkan ya. Dikonfirmasi oleh Bible Pak Robert itu sendiri. Pak Robert, lihat ini. KPR 26 nomor 14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani, Pak Robert. Aduh, Pak Robert ini belum apa-apa sudah blunder nih. Yesus bahasa Yunani. Sejak kapan Yesus bisa bahasa Yunani, Pak Robert? Pak Robert, saya nggak mau bahas itu lebih mendalam ya, secara komprehensif. Saya hanya fokus kepada
pembuktian kalau Paulus ini adalah rasul dan nabi palsu, Pak Robert. Mohon maaf ya teman-teman, ini mungkin buat teman-teman Kristen begitu menyakitkan, tetapi ini adalah diskusi ilmiah, sehingga dengan diskusi ini boleh kiranya teman-teman Kristen dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, saudara, di dalam kebenaran iman dan Islam. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Memang banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit sekali yang dipilih, saudara. Karena teman-teman Kristen itu hanya bisa mendengar firman Tuhan, tapi tidak menjadi pelaku firman, saudara. Baik, Pak Robert, perhatikan saya. Matius 7 ayat ke-15. Ya. Ini perikopnya tentang nabi palsu. Ya. Saya bacakan kepada Pak Robert. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dalam bahasa Ibraninya, hijaharu minapi hasyeker habaim alaihim bilbus kebasim yubtok tokam jebim torfim. Hijaharu minafi ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, haseker palsu, habaim alaihim yang akan datang kepada kalian murid-murid Yesus, bilbus kebasim yang menyamar seperti domba, yubtok tokam jebim torfimhem, padahal mereka ini adalah serigala buas. Pertanyaan saya buat Pak Robert. Ya, Matius 7:15, siapakah nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan nyamar seperti domba? Seperti yang kita ketahui, Pak Robert, bahwa domba itu memiliki nilai memiliki definisi teologi, yaitu orang-orang pengikut Kristus. Pertanyaan saya, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan dia nyamar jadi pengikut Kristus? Ya, kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya itu adalah present tense, bukan future tense, bukan past tense. Siapa yang mendatangi murid-murid Yesus? Sebelum Anda menjawab, saya kasih tahu bocorannya. Tidak pernah ada nabi palsu, rasul palsu yang mendatangi 12 murid Yesus yang nyamar seperti domba kecuali Paulus. Ya, ini sudah saya kasih bocoran. Kalau Anda tidak mampu menyanggah bocoran saya, berarti memang si Paulus lah rasul dan nabi palsu yang diwaspadai oleh Yesus. Makanya kalau kita lihat satu perikop utuh sampai ayat 23, pengajaran dari rasul palsu ini adalah mengajarkan kalau Yesus itu Tuhan. Makanya di ayat pamungkas 23 dalam perikop ini, maka si pengikut nabi palsu ini diusir oleh Yesus karena mendakwakan kalau diri Yesus adalah Tuhan, padahal bukan Tuhan. Aduh, belum apa-apa Pak Robert sudah gelisah. Bobok, cederkon. Pak Robert, hati-hati Pak Robert. Aduh, Pak Robert nih ya. Siap Pak Robert, gas Pak Robert. Yuk mulai Pak Robert. Yeah. Aduh, Pak Robert belum apa-apa nih sudah mesam-mesam. Silakan Pak Robert. Diam. Membuang waktu aja. Jangan curhat. Jadi gini teman-teman ya. Kalau ini matiin dulu, mute dulu. Jadi teman-teman semua, kalau kita ketahui bahwa Tuhan Yesus itu bisa berbahasa Aramaik, bisa berbahasa Yunani, ketika dia berbicara dengan Pontius Pilatus, ketika dia berbicara dengan orang-orang saat itu, ketika itu adalah penjajahan Romawi terhadap Israel atau bangsa Israel. Makanya mereka berharap Mesias yang datang ini untuk menyelamatkan mereka, membebaskan mereka. Dan Yesus itu orang cerdas, bukan manusia buta huruf ya. Pertanyaannya dalam Matius 7 ayat 15 ini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jadi Nandar Endang ini coba untuk menggiring saya bahwa mengarahkan kepada orang yang datang kepada murid-murid Tuhan Yesus. Paulus itu bukan namanya nabi, dia rasul. Ya. Kalau nabi ini tidak pernah ada setelah yang namanya Tuhan Yesus datang terus dia ngomong bahwa ini adalah saya nabi. Paulus tidak pernah mengaku nabi. Jadi kalau kau pikir bahwa pertanyaan ini untuk menggiring saya pergi ngomong bahwa itu pergi berbicara dengan murid-murid Yesus, Paulus itu bukan nabi. Salah ya.
Makanya membaca itu mengerti, bukan asal menghafal. Ya, yang nabi palsu yang bawa-bawa, kalau kau tanya nabi palsu dalam Matius 7 ayat 15 ini, Paulus sudah katakan tadi, ya, nabi palsu yang tidak pernah bersunat. Ya. Jadi kalau kita baca Filipi 3 ayat 2 tadi, ini Paulus sudah sampaikan kepada kita semua, ya, bahwa ada penyunat-penyunat palsu, anjing-anjing palsu yang mau mengajarkan. Kalau kita definisikan di sini, ya, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, ya, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Ya, kalau ini yang mengaku-ngakunya nabi terus tidak melakukan sunat, itu saya indikasi besar adalah Muhammad, ya. Karena kitalah orang-orang yang bersunat. Paulus ini bersunat, beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sedangkan Muhammad membawa-bawa namanya Isa nih dalam Muslim, Sahih Muslim 41 ya kalau teman-teman semua. Muhammad membaca mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi teman-teman semua, nih Sahih Muslim 41 ini teman-teman harus tahu ya, bahwa inilah yang diucapkan Muhammad Rasulullah SAW dalam syahadatnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Dan Muhammad dan hamba Rasulnya bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya dan kalimah Allah yang diletakkan pada Maryam dan ruhnya. Ya, jadi ini Muhammad bersaksi. Muhammad bersaksi bahwa Nabi Isa, tetapi tidak pernah mengajarkan yang namanya kasih, guys. Muhammad tidak pernah yang namanya membawa Isa, tapi tidak pernah mengajarkan kasih. Muhammad mengajarkan siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Muhammad mengajarkan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Semua yang diajarkan Muhammad itu bertentangan dengan yang namanya hal kekristenan dan dari Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang nyata. Karena Muhammad itu hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Ya, ini surah An-Naml ayat 91 dikatakan bahwa aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Makanya Muhammad ini tidak pernah ada yang benar perkataannya. Kalau kita lihat apa yang dikatakan Muhammad di sini, ya, bunuhlah orang nih ya. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah yang menjadikannya haram, tanah haram, segala sesuatu adalah miliknya. Ya, ini baca ya. Jadi saya tidak menambah-nambahkan, tidak mengurangi. Makanya pertanyaan saya, kalau teman-teman semua, ya, apakah Muhammad ini disunat? Itu saja pertanyaannya. Karena Paulus sudah mengatakan dengan sangat-sangat jelas bahwa harus berhati-hati kepada penyunat-penyunat palsu. Ya, sedangkan Muhammad tidak pernah mengakui dirinya, di mana di dalam hadis Muhammad mengatakan atau Allah mengatakan bahwa Muhammad itu disunat. Di dalam hadiskah atau Muhammad mengakui dirinya disunat? Sedangkan Paulus ini disunat. Coba saya tanya kepadamu, Endang Sunandar, di mana Muhammad mengatakan dirinya sunat? Sebab Paulus mengatakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Habis, silakan dijawab. Habis, oke. Iya. Ya, mulai waktunya Pak Robert. Kenapa diam aja Pak Robert? Pak Robert ini gimana sih? Lo belum tampilkan, ini mana waktunya? Siap. Kau kalah, kau tinggal minta aja, Endang. Begitulah kalau kalah. Dan di mute Pak Robert, waktu saya Pak Robert ya. Baik, Pak Robert ini memang gak ada ilmu sih ya. Nah, teman-teman lihat nih ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk bagian ke karomahku, kemuliaan dari Allah, aku dilahirkan dalam keadaan telah dihitan cederon. Bobok. Pertanyaan kok gampang banget. Aduh, Robert. Pertanyaan gak ada yang lebih susah tuh ya.
Sedangkan pertanyaan saya nggak ada sedikit pun yang dijawab, nggak ada sedikit pun yang disanggah tentang kepalsuan si Rasul palsu Paulus. Coba Robert, bukalah hatimu. Coba buka hatimu, buka pikiranmu, buka akal sehatmu. Matius 7 15 sampai 23 itu perikopnya tentang pengajar sesat dan nabi palsu. Pengajaran sesat dan nabi palsu itu bisa kau baca dari ayat 21, 22, 23. Pada hari terakhir banyak orang yang menyebutku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu. Yesus kaget lah pokon. Aku dituhankan cuk. Gua telikon. Oh, di dalam ayat 23-nya itu improvisasinya saja teman-teman ya. Ayatnya nggak begitu. Di ayat 23-nya, enyahlah daripadaku, hai kalian pembuat kejahatan. Coba, Pak Robert, Anda kan katanya orang hukum, Anda kan pengacara, masa Anda tidak bisa menganalisa kasus? Ini kasusnya itu adalah nabi palsu, Anda larinya kemana-mana. Coba Pak Robert baca dari 15 sampai 23, itu saling berkesinambungan. Makanya saya tanya, nabi palsu mana, rasul palsu mana yang mendatangi 12 murid Yesus, yang nyamar seperti domba kalau bukan Paulus? Anda mengatakan dengan polosnya, Bang Nandar ganteng, debater dari Kuningan Jawa Barat. Si Paulus itu bukan nabi, bukan rasul. Coba Pak Robert buka KPR 13 ayat 1 Pak Robert ya. Saya tunjukkan ke Pak Robert. Di dalam KPR 13 ya. KPR 13 ayat 1. Teman-teman. Nah, teman-teman, bagaimana LAI mendistorsi terjemahannya? Kita lihat, teman-teman ya. Pak Robert, perhatikan Pak Robert. Kalau Pak Robert berbicara tentang kekristenan, Paulus itu nama baru setelah dia jadi rasul menurut iman Kristen. Sebelum dia menjadi rasul, itu namanya bukan Paulus tapi Saulus. Perhatikan di sini Pak Robert ya. Ini terjemahan yang gabrul. Saya bacakan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Ini salah banget ini. Ya, yaitu ini jadi singular. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu plural. Yaitu Barnabas, Simeon dari Simon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus Jederkon. Ternyata si Paulus adalah nabi dan rasul. Nabi dan pengajar. Saya baca nih, ada terjemahan yang akurat ya teman-teman ya. Suatu saat ada di antara jemaat Antioquia nabi-nabi dan guru-guru. Tuh. Siapa saja? Salah satunya adalah Saulus. Jadi Saulus itu selain nabi, dia adalah pengajar sebelum dia diangkat menjadi rasul oleh orang Kristen. Saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya Pak Robert ya. Ini bahasa Yunaninya Pak Robert. Ya, aduh waktunya sedikit lagi. Langsung aja ke ininya. Langsung ke bubble hub-nya. Pak Robert, Anda lihat bubble hub-nya. KPR 13 nomor 1. Ternyata di dalam bahasa Yunaninya ini plural. Ini loh, teacher. Teacher-nya di sini, prophet juga plural, teacher juga plural. Kita lihat Pak Robert. Apa? Tetapi LAI menutupi kepalsuan Rasul Paulus dengan menerjemahkan pengajar, seolah-olah Paulus di situ pengajar. Padahal Paulus sebelum bertobat, dia adalah nabi dan pengajar. Jeder kan? Coba Anda telaah. Anda kan sama-sama pengacara seperti saya. Masa Anda tidak bisa menganalisa kasus? Ya, bagaimana Anda ini ya? Nggak tega aku. Udah ini cocoknya. Aduh, kasus-kasus prodeo ya cocok Pak Robert ini. Masa Anda tidak bisa menganalisa kasus ini? Udah kasus prodeo, kasus pro bono Pak Robert ini. Jeder kon. Tagapi ketawa deh. Aduh, bobok. Lu nih lawak ini pantas. Pak Robert ini. Sebentar. Sebelumnya ku konfirmasi. Silakan Pak Robert. Itu yang sebentar. Tadi saya nggak mau motong karena you lagi. Sebentar. Tadi datanya itu di mana tuh? Yang Muhammad disunat. Coba ku lihat sumbernya dari mana sih? Ya, langsung sumbernya.
Nanti Enggak, saya buktikan sumbernya. waktu saya- Sumbernya. iya. Sumbernya. Saya hanya tanya sumber. Waduh, Loh, ya saya udah, tanya nanti. sumber, apa salahnya? Loh, kenapa? Takut. Ya. Loh, saya tanya sumber Muhammad disunat. Takut ya. Loh, kok Loh, takut? silakan waktunya. Waktunya. Tapi Iya, saya tanya sumber. Loh, Tadi waktunya. sebentar. Tadi Kenapa takut? kan kau bilang Muhammad disunat. Coba mana? Saya lihat Muhammad disunat. Karena Ya, saya di sini buka hadis loh. Iya, silakan. Itu hadis apa? Loh, Ya mana hadisnya? Iya, Coba saya silakan. lihat sumbernya apa. ya, nanti saya perlihatkan. Apa waktu mana saya. datanya? Iya, nanti saya perlihatkan waktu saya. Kenapa Anda tantrum? Kalau debat. Loh, sini kan hanya saya yang minta sumbernya aja. Iya, nanti saya perlihatkan. Loh, ini- Makanya Iya, hadis kalau nomor saya- berapa? Makanya, Kok nanti sih? kalau Saya tinggal minta aja. Aduh, ini malah adu suara nih. Nanti kalau bagian saya tunjukkan. Gimana sih? Ya, Ada saya minta. nomornya. Tadi Anda tunjukkan. Aduh, Robert, Tadi Anda nanti tunjukkan. saya Mana datanya? Nanti saya tunjukkan bagian saya. Ini Mana bagian tadi? Anda. Tadi yang Anda Kalau tunjukkan bisa. itu saya nggak lihat. Kalau Hadis debat nomor berapa? begini. Kalau No. debat begini. Saya hanya minta nomor hadisnya itu aja. Robert, Loh, ini waktu mana saya- nomor hadisnya? Ini waktu Anda Loh, silakan kau tunjukkan. ngomong tentang kisah para rasul, kau ngomong tentang Matius, Ya, teman-teman. kau ngomong sebut ayat. Mulai. Saya tanya ayat Muhammad di Mulai tantrum. Loh. Nggak ada ayatnya. Kok saya hadis. tantrum? Ayat hadis mana nomor berapa? Nomor berapa? Hadis apa? Aduh. Loh, hadis nomor berapa? Makanya perhatikan di sesi berikutnya nanti saya tunjukkan. Mana nomor berapa? Hadis nomor berapa tadi kau tidak sebutkan? Mana? Kasih. Di sesi berikutnya Kalau- saya sampaikan. Nah, tidak, saya mau bantah ini. Halo. Loh, kenapa ini? Ya udah, ini bagian Nggak, Anda, saya- silakan batas saja loh. Loh, bukan seperti itu Nanda. Saya kan mau tahu Anda baca hadis apa. Nanti sesi berikutnya saya tunjukkan. Kan beres ini bagian Loh, Anda. tadi Anda sudah tunjukkan. Anda sudah tunjukkan di mana hadisnya. Robert, adu suara ini. Saya hanya konfirmasi. Robert, malah adu suara ini. Nanti Saya nggak adu suara. Endang, pertanyaan saya, Endang. Itu hadis apa yang kalian kau Di baca? sesi berikutnya saya tunjukkan, silakan Anda sanggah. Saya hanya minta nomor hadis. Iya. Aduh, nanti saya tunjukkan. Mana? Oh. Ini saya mau menjawab. Silakan jawab nanti di sesi berikutnya saya tunjukkan. Ya ampun. Mana nomor hadisnya supaya saya bukain juga. Ayolah Endang, kau ngomong hadis, kau nggak sebut apa-apa tadi, kau hanya baca entah hadisnya sohi, doif, gar. Nanti sesi berikutnya saya perlihatkan. Mana nomor hadisnya? Jangan dusta lah. Ayolah, ayo. Malah Loh, jadi berat. kalau gitu mana nomor hadisnya? Ini kan Udah. Loh, Endang jangan malu. Ya sudah jawab. Mana? Ya sudah, sekarang jawab pertanyaan saya. Mana nomor hadisnya? Teknokan kita. Mana nomor hadisnya, Endang? Nanti di Saya hanya sesi minta berikutnya. nomor hadis. Tadi Anda sudah baca. Saya mau berjawab. Tantrum. Kok tantrum? Loh, Anda yang tantrum. Mana nomor hadisnya? Tadi Anda baca, mana nomor hadisnya? Robert, jawab Tantrum. aja. Kalau nggak bisa jawab, kalau kalah debat, ya sudah di sesi berikutnya saya tunjukkan. Silakan Anda tanggapi pertanyaan-pertanyaan Anda saya. tadi sudah baca. Sekarang mana nomor hadisnya? Iya, adu suara. Saya nggak. Gimana Saya sih? tanyanya simpel. Mana nomor hadisnya? Di sesi berikut nanti saya tunjukkan. Ini waktu Anda untuk menjawab pertanyaan saya. Kok Anda nggak Loh, sabar? saya mau membantah Anda. Iya, nanti Dengar, saya Endang. tunjukkan. Gimana? Endang coba? dengar. Yeay. Tenang Endang. Tenang. Tadi Siapa Anda itu? ngomong tentang Silakan, namanya timernya. hadis. Timernya Mana? silakan. Mana nomor hadisnya? Timernya. Mana silakan. nomor hadisnya? Nanti di sesi Endang, saya hanya berikutnya, minta.
Saya Loh, nanti di terus sesi saya mau bantah apa? tunjukkan. Loh, bantah Mana? dengan saya. Jangan lari Endang. Oh, malah nangis Loh. pengacara kok mental tempe. Aduh. Si Robert terguncang nih. Pak Robert, Saya hanya minta Di mana sesi- nomor hadisnya. di sesi berikutnya saya tunjukkan. Yang Pak tadi Robert, kau baca sabar. itu hadis nomor Iya. berapa? Di sesi berikutnya saya tunjukkan, sekarang jawab. Loh, saya mau bantah sekarang. Oh, gimana sih? Loh. Iya, nanti saya Loh, tunjukkan. kau baca data? Dibantah aja. Kalau Anda Berarti sudah punya mana? bantahan, berarti Tadi kan kau sudah baca. Mana? iya, waktu Anda Tinggal sudah tunjuk. dimulai. Kenapa takut? Mana? Tinggal nomor aja, nomor Di hadisnya. sesi berikutnya. Loh. saya Udahlah, tunjukkan. kalau kau dusta kepada umat-umat Islam silakan, tapi jangan saya dong. Nanti saya tunjukkan kok. Loh, mana? Ini lanjut apa? Mana? Saya hanya minta nomor hadisnya. Yeay. Mana? Gimana? Loh, saya nggak dengar tadi. Teman-teman semua di sini tidak ada mendengar nomor hadis. Mana? Tadi yang kau jawab itu pakai Sekarang apa? saya tanya. Loh, yang ngasih nomor mana? hadis siapa? Yang ngasih nomor hadis siapa? Loh, ini Sahih Bukhari ada nomor. Semua di sini ada nomornya. Sahih Muslim. Saya buka Sahih Muslim 41 pakai nomor. Sekarang kau mana hadisnya? Kau jangan dusta dengan saya, Endang. Timernya dimulai. Kau jangan dusta dong. Mana? Saya minta nomor hadisnya dulu. Kenapa jadi tantrum begini? Loh, gimana? Saya sih? tidak Di sesi tantrum. Saya di tanya sesi apa yang kau bacakan berikutnya. tadi. Di Saya mau sesi tahu berikutnya. hadisnya, Aduh, derajatnya sahih, malah adu gharib, suara ini. hasan, atau Di doif. di sesi berikutnya saya Lu tunjukkan. kau tinggal kasih tadi yang kau baca kok. Kenapa? Ini waktu saya belum kok. Ye, Lu gimana tadi kau sih? baca. Kenapa? Kau baca apa? Ada si Robert di bobok. Gak sanggup membuktikan. Tinggal kau buka nanti. mana? Ya sudah, nanti di sesi berikutnya. Ya, Mana tadi yang kau baca? Saya mau bantah. teman-teman. Yang kau kalau baca saya itu apa? begini ya susah ini teman-teman ya. Kita kan pakai timer. Waduh, ini Endang pendusta Karena ini. tidak mampu membuktikan Mana Endang? itu Rasul asli, malah tantrum. Itu tidak lebih penting, nanti di sesi berikutnya saya tunjukkan. Sekarang jawab pertanyaan saya terkait bukti dan dasar kalau si Paulus itu nabi palsu, rasul palsu. Malah hal-hal yang Kita tidak terlalu tunggu penting aja. malah ditanggapi. Kita tunggu aja Nah, teman-teman. Dia mau kasih dalilnya atau enggak? Kalau enggak pendusta. Namanya kalau udah dusta ya mau ngapain lagi? Ngapain? Saya hanya minta nomor hadisnya. Bubuk, Robert Lihat. bubuk, gak bisa jawab. Eh. Saya hanya minta nomor hadisnya. Robert belum apa-apa. Udah Pak Robert. Mau Nah. lanjut apa enggak? Lihat, ngeles. Saya tanya, lanjut apa Mana enggak? nomor hadisnya? Mana nomor hadisnya? Teman-teman ini gimana? Mana ya? hadis Nanti apa ya. tadi? Nanti Sahih di sesi Bukhari kah? berikutnya saya Mus- tunjukkan. Saya mau bantah sekarang. Di- Ayo mana? Di sesi berikutnya saya Mana? tunjukkan. Pendusta. Aduh. Mana tadi yang kau baca? Si Robert. Mana? Robert. Mana? Takut. Gak mau Aduh, tunjukkan. si Robert Karena ini. menunjukkan data palsu. Mana? Tunjukkan aja. Nggak bisa. Kalau saya ngomong Nggak tadi mampu Sahih Muslim mengalahkan 41. malah Saya buka. tantrum. Udah nanti dibuktikan. Saya tunjukkan nomor berapanya. Enak aja ini ngomong data kok. Tadi kau pembukaan ngomong tentang data, tiba-tiba sekarang minta data mana? Aduh, si Saya Robert tanya susah mana nomor sebenarnya, hadisnya? dia nggak mau Ini giliran lagi. saya. Bobok, bahas si Paulus nabi palsu, Bobok. Ini Udah, Saya kalau ini memang ngomong nggak bisa apa menghadapi ini? Saya memang terlalu keras, saya ini nggak bisa disanggah. Si RK. si Mana Joseph, nomor ada hadis Bobok, yang apalagi tadi kau Robert ngomong? yang punya basic apologet. Udah, Robert, gimana, jerah apa enggak, Bet? Lu tuh basic. Saya tanya mana nomor hadis? Hanya nomor hadis, ini contoh. Contoh. Makanya lu takut jemaat lu tergoncang. Ya kalau masalah Nih, hadis contohnya. nomor berapa? Harus Nomor begini. hadis. Nandar, Mana? saya bantah pernyataan Anda. Ini bantahan saya. Masalah hadis itu tolong nanti perjelas hadis nomor berapa. Loh, dan saya mau- bagaimana di sesi Nomor berikutnya. Kan berapa? enak. Ini malah Nomor adu berapa? nomor. Ye, gimana? Nomor sih? berapa? Saya tanya nomor berapa yang kau Aduh, bawa? si Robert ini. Mana? Robert. Itu aja Robert. ribet sekali padahal udah dibaca. Mana? Nah, teman-teman. Supaya saya bantah sekarang. Aduh. Lanjut apa enggak nih?
Lo mana nak nomor hadis kau yang baca tadi? Si Robert nih. Aduh gasak udah panas nih tantrum nih. Mau lanjut apa enggak Tantrumnya nih? di mana ini? Timer Mana keluar. nomor hadisnya? Endang, saya tanya sekali lagi, kau mau kasih nomor hadisnya atau tidak? Nanti bagian saya Enggak, saya tanya sekarang. Kau mau kasih atau tidak sekarang? Sekarang yang lebih penting Kau kasih atau adalah tidak? pertanyaan saya, siapa Rasul dan Nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan nyamar jadi pengikut Kristus? Itu yang harusnya dibantah, bukan nomor hadis. Nomor hadis Tadi kau membantah pertanyaan saya terkait dengan pertanyaan saya dengan hadis yang kau bawa. Mana hadisnya? Tadi kau menjawab pertanyaan saya, Muhammad disunat. Kau bantah dengan hadis itu. Itu jawabanmu kan? Mana datanya hadisnya? Lanjut apa Nomor nih? hadisnya. Nanti Loh, saya minta mau kasih atau enggak? Oh, berarti kau enggak menjawab pertanyaan saya. Berikut saya nanti saya kasih. Loh, kau Saya jelaskan. Oke, ya udah. Oke, ya udah. jeda Oke. kan. Oke, ya udah. Lanjut, Ya lanjut udah. ya. Oke. Ya udah. Siap. Terima. Jadi di mute ya. Jadi kalau Endang ya, itulah kalau pengacara dengan cara berdusta, memakai data dusta, menjawab pertanyaan saya yang simpel, di mana Muhammad disunat, tidak berani. Karena itulah hal yang namanya kalian diajarkan untuk berdusta dalam 3 hal. Ku hanya tanya, di mana Muhammad bersunat? Kau tidak menjawab. Kau bawa data palsu, kau bawa link palsu, entah dari mana, dikitan dari mana. Kalau kami orang Kristen selalu menanamkan yang namanya kejujuran, makanya saya mencoba mengkonfirmasi kepada dirimu di mana datanya bahwa Muhammad itu disunat. Kau dari tadi bukannya menjawab selembar aja, terus kau langsung tutup, kau ngomong tentang kitab kami. Makanya ketika kau sok pintar dengan agama kau sendiri, kau tidak tahu Muhammad itu kapan disunatnya. Saya hanya bertanya terkait dengan dalil yang kau sampaikan tadi. Tetapi kau tidak menjawab. Justru kau ngoceh sana, ngoceh sini untuk menjawab segala yang tidak ada konsekuensi dari pertanyaan saya. Inilah yang membuat mereka hidup dalam kebohongan. Diajarkan dengan bohong dan dusta. Apa yang kalian ikuti hanyalah kebohongan dan dusta. Muhammad mengajarkan boleh berbohong dalam 3 hal. Itulah keislaman. Ya, kita coba lihat ya. Boleh berbohong dalam 3 hal. Jadi kalau teman-teman semua, kita nggak heran ketika mereka itu berdusta. Karena apa yang dilakukan oleh Muhammad, Muhammad memang mengajarkan seperti itu. Ya, kita akan cari dalil di mana Muhammad boleh berdusta dalam 3 hal. Yang pertama, ya, adalah berbohong terhadap istri. Yang kedua, ketika waktu membela agama. Ya, yang ketiga, ketika orang mau mendamaikan. Kalau kami, ya katakan ya. Untuk segala sesuatu di luar dari hal yang namanya tidak benar adalah berasal dari si jahat. Makanya kita meminta kepada teman-teman semua, kalau memang mau berdiskusi, berdiskusilah dengan jujur. Minimal Anda mengatakan kejujuran itu supaya kita memahami dan mengerti tujuan dari perdebatan. Itulah yang membuat kita lebih baik lagi. Tadi saya akan bantah semuanya, tetapi Paulus sudah sangat jelas. Paulus katakan, hati-hatilah, ini teman-teman semua, hati-hatilah terhadap yang namanya anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Ya, makanya saya tendensiusnya tanya sejak kapan Muhammad disunat. Ya, saya tidak mau tertipu oleh anjing-anjing. Ya, oleh pekerja-pekerja jahat. Saya tidak akan pernah tertipu oleh yang namanya anjing-anjing pendusta. Yang namanya pekerja-pekerja jahat. Saya tidak ingin ditipu. Karena Alkitab saya mengatakan kebenaran. Ya, karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya, jadi apa yang saya jawab di sini, saya tidak percaya kepada anjing-anjing yang mau mendustakan Alkitab kami.
Saya tidak percaya terhadap yang namanya pekerja-pekerja jahat. Saya tidak percaya terhadap yang namanya penyunat-penyunat palsu. Ya, makanya saya tanya lagi, kau buktikan. Kau tidak menjawab apa-apa dari tadi. Ku tanya lagi, di mana Muhammad disunat? Supaya apa yang dikatakan Paulus ini dengan sangat jelas, dengan sangat masif ya kepada kita semua. Waspadalah terhadap anjing-anjing, terhadap yang namanya pekerja-pekerja jahat, terhadap yang namanya penyunat-penyunat palsu. Ya, apa yang Paulus katakan ini dengan tegas. Makanya kita tidak mau yang namanya ditipu. Kutanya sekali lagi, di mana Muhammad itu kapan disunatnya? Ya, kau sampaikan dengan dalil dan data yang jelas, karena itu satu pertanyaan saja. Kau dari tadi tidak ngomong apa-apa, kau ngomong sibuk dengan Alkitab kami. Sedangkan jawabanmu ditanya apa tidak dijawab. Kau jawab itu aja. Biar jelas, masa saya bertanya kau tidak mau menjawab, giliran saya konfirmasi kau tidak mau. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, teman-teman. Lanjut. Cep, Pak Robert, jangan emosi dong. Ya, itu Terima, cara Pak yang namanya membantah. Iya, Penegasan, terima, Pak Robert. Endang. Iya, terima, Ya. Pak Robert. Dalam persidangan itu namanya penegasan. Iya, terima Pak Ya. Robert. Aduh. Pak Robert ini memang basicnya bukan debater. Kalau saya Pak Robert perkenalkan, saya ini debat itu dari 2009 ketika saya masih SMA kelas 3. Cederkon. Jadi saya deh sudah asam manis garamnya perdebatan sudah saya rasakan gitu kan. Ya, yang saya tanya nggak dijawab, malah tantrum lah, anjing ini teman-teman ya. Bener kata Yesus, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk tidak menghasilkan buah yang baik. Dari tadi saya tidak pernah berkata, hei anjing, hei babi, saya nggak pernah. Karena saya ajaran kasih. Rasulullah SAW bersabda, "Falyakul khairon aw liyasmut," berkata baik atau diam. Quran surat Al-Ahzab 71, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah perkataan yang baik dan benar. Makanya dari tadi nggak ada tuh saya kata Robert anjing, Robert babi, nggak ada. Karena saya ikuti kata Yesus. Bukankah di dalam Galatia 5 nomor 22 ada kita mengikuti 9 buah roh. Saya bacakan Robert, karena dulu saya ngajarin anak-anak sekolah minggu loh ya. Anak-anak, ayo kita nyanyi yuk 9 buah roh ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oye. Ternyata Robert tidak mampu mengimplementasikan 9 buah roh. Ya, karena Paulus, kamu hanya emosi sama kayak si Joseph. Islam mengajarkan 3 kebohongan. Lah, kamu nggak tahu kalau Paulus membolehkan kebohongan dalam setiap hal. Saya tunjukkan. Oke, saya tunjukkan nih. Ini kebohongan Paulus. Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu, jederkon. Oke, ini satu ya. Kita buka lagi nih. Itu ayat pertama, Roma sekarang. Roma 3 nomor ke-7. Bener nggak di dalam ajaran Kristen boleh berdusta dalam hal agama nih? Robert, perhatikan. Tetapi jika kebenaran dewa oleh dustaku, jederkon. Ternyata si Paulus membolehkan berdusta dalam hal agama. Oke, ya. Jadi jangan lari kemana-mana, Bet. Nih. Ini kita lihat di dalam NU Online. Hadis berbicara tentang termasuk bagian kemuliaanku dari Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah dihitan. Ini rawahunya apa? Rawahu Tobroni, jederon. Sekarang saya, teman-teman, ciri Rasul dan Nabi palsu itu tidak jelas bapak dan ibunya. Sekarang pertanyaan saya, siapa nama bapak dan ibunya Paulus kalau memang si Paulus ini adalah Rasul? Karena ini ada indikasi kalau Paulus ini anak haram, anak zina. Ya, dugaannya dia ini anak zina, makanya bapak dan ibunya tidak diketahui. Ya, coba aja cari.
Cari siapakah nama bapak dan ibunya Paulus. Cederkon. Oke, saya kembali ke tema si Paulus. Robert, Matius 7:15, siapakah nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan nyamar seperti domba kalau bukan si Paulus? Coba kau buka Matius 24:24, ya. Ternyata nabi dan Mesias palsu yang mendatangi murid-murid Yesus itu tidak lain dan tidak bukan adalah Paulus. KPR 13 ayat pertama, kau lihat dalam bahasa Yunaninya. Tadi kau bilang Yesus bahasa Yunani. Coba kau lihat bahasa Yunaninya. Itu plural. Nama Paulus sebelum dia bertobat adalah Saulus. Dan ketika dia bernama Saulus, dia adalah nabi. Coba kau buka KPR 13 nomor 1. Kenapa kau tidak sanggup membuktikan kepada saya kalau si Paulus adalah rasul asli? Melainkan tertuduh si Paulus ini adalah rasul palsu. Karena apa, Robert? Karena tidak pernah ada yang mengajarkan Yesus Tuhan kecuali si Paulus. Makanya Matius 7:15 perikopnya terkait pengajaran sesat. Ayat 22, 23 sangat jelas sekali di situ. Jederkan, Robert, bobok. Robert, bobok. Tak berdaya. Cuma cengar-cengir aja. Bet, belajar lagi Robert. Aduh, kamu teologinya kurang. Diam. Ya, silakan Pak Robert, terima. Diam. Waktu Pak Robert. Diam. Silakan Pak Robert. Diam. Terima. Diam, Endang. Baik, saya diam. Endang. Kalau lu hanya cari di Google, kapan ini Nabi Muhammad disunat umur berapa? Buka NU online di sini. Ini ada NU online ya. Gitu aja juga saya ada. Ya, tinggal kau baca hadis Tabarani di sini, ya kan? Enak banget ya kalau tanya kayak gitu ya. Tanpa perlu debat pun semua orang juga bisa seperti itu. Ini kan hadis termasuk kemuliaan saya dilahirkan. Endang, saya ini lawyer, Endang. Ya, saya lawyer. Saya punya kantor, Endang. Ya. Dan yang tadi kau ajarkan bahwa saya bilang seperti itu berdasarkan apa yang dikatakan Paulus. Saya tidak mengatakan bahwa Endang Sunandar anjing atau Endang Sunandar itu. Saya tidak memaki, tetapi itu yang dikatakan dalam perkataan Paulus terhadap anjing-anjing. Kau nggak perlu tersinggung. Ini dengan jelas firman Allah mengatakan di sini melalui Paulus. Ya, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Jangan tersinggung kalau kau bukan anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat. Jangan kau tersinggung kalau kau bukan orang jahat. Jadi hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Ya, jangan kau tersinggung kalau kau bukan penyunat palsu. Jadi saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Endang ini adalah anjing. Tidak, saya tidak seperti itu, Endang. Saya ini lawyer, ya. Dan Anda tahu, Anda sudah mengakui itu. Anda yang mempromosikan saya di sini bahwa saya seorang lawyer. Anda mengatakan bahwa tadi mengoreksi tentang LAI, ya, mengoreksi tentang yang namanya KPR 13 ayat 1. Tetapi saya kalau melihat Anda, tidak ada ini yang mengarahkan bahwa Anda mengarahkan dari SMA, tetapi skripsi Anda di sini tidak ada yang mengarahkan tentang perdebatan. Ya, makanya saya coba cari tahu apa yang Anda bisa lakukan. Ini skripsi Anda kerja di sekolah di hukum syariah Islam ini, di Sunan Ampel ini, tinjauan hukum Islam terhadap implementasi kafah nasab dan pernikahan pedagang etnis Arab. Ini skripsi Anda ini tidak ada yang berhubungan dengan debat. Ya, jadi kalau Anda ngomong tentang CV Anda tidak punya apa-apa kapasitasnya. Katanya dari SMA sudah biasa berdebat, tapi ngomong hanya tentang kafah nasab. Ya, kalau Alkitab kami itu punya ISBN, makanya saya selalu bilang, kalau kau mau mengoreksi kitab kami, ini nomor ISBN kami ada. Dan negara itu menjamin setiap ISBN yang ada, itu terkonfirmasi. Bukan abal-abal, Endang, ini negara yang menjamin. Jadi kau jangan modal tipu-tipu di sini. Nih ISBN nih, kau baca, kau pengacara kan? Undang-Undang nomor 5
tahun 2022. Jadi kalau kau mau mengoreksi, minimal kau punya otak yang benar. Ya, minimal kau punya CV yang lebih baik daripada undang-undang yang ada. Coba kau tunjukkan kau bahwa kau ahli gitu kan. Ini skripsinya tentang nasab. Ya. Jadi kalau kita hanya ngomong memang tidak ada hadis yang kau sampaikan itu hadis palsu, hadis Tabarani. Ini saya minta dari tadi kau makanya dengar pertanyaan saya. Di mana Muhammad mengatakan disunat? Saya disunat, makanya saya mengikuti Ibrahim. Semua hadis ada. Ini kitab hadis semua ini, ya kita punya Endang. Minimal kau berasal dari sumber yang benar. Tabarani itu dari mana? Hadis yang kau sampaikan ini doif kah, maudhu kah, apakah? Loh katanya kau mengajarkan orang, tapi kau nggak ngerti tentang hadis kau sendiri. Ini hadisnya ini doif kah? Hadis nomor berapa tidak jelas kah? Minimal kalau kau mengajar tentang kitab kami, kau ngerti dulu tentang kitab kau. Ya saya hanya bertanyanya simpel. Karena Paulus sudah mengatakan secara nyata, hati-hatilah terhadap anjing-anjing pekerja-pekerja yang jahat, ya, terhadap penyunat-penyunat palsu. Saya tanya kepada kau Endang Sunandar, di mana Muhammad mengatakan dirinya sunat, disunat? Coba kasih hadis yang jelas. Ini hadis doif kah, palsu kah, hadis mau apa sebenarnya yang kau ngomong? Jadi kau sampaikan dulu. Saya tuh satu pertanyaan saja, nggak usah ribet. Ya, itu pertanyaan yang kau udah carilah. Siap, Pak Robert, tunggu ya, saya tunjukkan nih data ISBN. Sabar, Pak Robert. Sabar ya, Pak Robert, saya punya data ISBN juga loh. Iya, lanjut. Tadi kan kau tidak mau tunjukkan. Lanjut aja dulu sih, sementara kau tunjukkan data kan? Hah? Nggak mau lagi? Sabar dulu. ISBN dulu. Nggak mau lanjut. Sabar Pak Robert, kalau sabar kita tuh ya. santai aja teman-teman. Nah, nggak mau. Nggak mau tunjukkan. Baik. Silakan. Pak Robert, saya jelaskan terkait saya. Jadi dulu 2013 itu saya memang kuliah di Fakultas Hukum dan Syariah. Jadi awal mulanya itu kenapa saya di Fakultas Hukum dan Syariah? Waktu ada waktu masuk ke UIN itu saya tuh milihnya dua, Fakultas Usuluddin dan alternatifnya Fakultas Hukum. Jadi sebetulnya saya mau ngambil Usuluddin. Yang di Usuluddinnya penuh, akhirnya saya dilempar ke Fakultas Syariah. Kalau saya waktu itu kuota Usuluddinnya masih ada, mungkin saya di Usuluddin berkenaan dengan agama, jederkon. Itu kenapa saya jadi pengacara. Saya sama dengan Anda dari Peradi ya. Kalau saya dikatakan saya bukan pengacara, silakan Anda laporkan. Kalau pengacara bukan pengacara itu kan pengacara gadungan, apalagi saya sebutkan OA-nya. OA saya itu organisasi advokat saya adalah Peradi. Baik. Saya tunjukkan kepada Anda, kalau Bible Anda ini bukan lemah lagi. Kalau Bible Anda ini bukan bukan doif lagi, tetapi palsu, Pak Robert. Perhatikan Pak Robert, asal usulnya nggak jelas. Saya tunjukkan dengan data yang sempurna, kalau kita Pak Robert ini memang tidak asli, Pak Robert. Ini tafsir perjanjian baru, Pak Robert ya. Anda tadi pamer-pamer ISBN, saya tunjukkan ISBN-nya. Silakan catat Pak Robert, ISBN-nya ada. Ini dari anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia. Ada ISBN-nya ya. Oke. Kita lihat nih, bener nggak? Gospel itu asal usulnya nggak jelas. Nih Pak Robert, Injil menurut Markus. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Jedar kan Pak Robert. Ternyata yang tidak jelas itu Bible Anda. Ini data ISBN. Ya, pengarang Injil Markus sama dengan pengarang Injil ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Kalau tidak kita ketahui namanya nggak jelas, bukan kitab saya. Saya nggak nanya ISBN loh Pak Robert. Makanya Pak Robert fokus aja jadi pengacara. Kalau saya kan ada di buku-buku tulis itu, experience is the best teacher. Nah, jeder kon. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi pengalaman saya itulah yang menjadikan saya ahli debat dengan orang Kristen.
Aduh, sampai nangis Pak Robert. Baik Pak Robert, kita fokus ke, aduh, gak tega Pak Robert sampai ngusap air matamu. Putri, jangan menangis, hapus air mata di atas matamu Pak Robert. Baik Pak Robert, pertanyaan kedua, karena Pak Robert ini tidak bisa menjawab pertanyaan pertama dan kedua dan ketiga, saya tambahkan pertanyaan saya keempat. Ini perkataan Yesus. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu akan menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pertanyaan saya Pak Robert, siapakah orang Farisi yang menjelajahi daratan dan mengarungi lautan untuk mengajarkan suatu agama? Ketika orang-orang masuk kepada agama orang Farisi ini, ternyata dia menjadi ahli neraka. Ini pertanyaan saya nih. Sekali lagi saya ulangi pertanyaan saya. Siapa orang Yahudi? Ingat, agama Yahudi itu agama eksklusif, tidak untuk disebarkan. Tetapi di dalam perkataan ini, Yesus mengatakan ada orang Farisi munafik yang menyebarkan agama. Ketika orang itu masuk ke agama ini, dia akan menjadi penghuni neraka. Ciri-cirinya adalah si nabi palsu, si orang munafik Farisi ini mengarungi lautan dan menjelajahi daratan. Pertanyaan saya, kalau bukan si Paulus, siapakah yang mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan untuk menjadi penganut agamamu? Karena Pak Robert, kalau Anda baca di dalam KPR 11 nomor 2526, orang Yahudi yang mendirikan agama itu hanya Paulus. Coba Pak Robert buka KPR 11 nomor 2526, ternyata Paulus mendirikan agama Kristen yang mana Yesus gak pernah menyebut para pengikutnya adalah Kristen. Tetapi Yesus di dalam Lukas 6:40 menyebut kalau pengikutnya itu adalah Muslim. Cedar kawan, ini pasti buruk nih. Ini gak mungkin dijawab juga sama Pak Robert. Robert, hapus air mata di wajah lelemu. Aduh, gak tega aku. Pak Robert, jangan, aduh, pucat Pak Robert. Pak Robert, mohon maaf ya, ini sekedar Diam, Nanda. Endang. Mohon maaf Pak Robert ya. Iya. Jangan Lanjut, diambil hati Pak lanjut. Robert. Ya, cepetan. Enggak. Terima Pak Robert. Terima. Saya ini orang yang santai dalam debat, Endang. Mute dulu ya, supaya Anda tahu ya kualitas saya buktikan ya bahwa semua umat-umat muslim yang ada itu tidak ada yang bisa mengimbangi saya, termasuk Anda. Anda dengan pertanyaan, tetapi tidak menjawab satu pertanyaan saya. Ngapain kita ini harus berdebat kalau seandainya Anda hanya meminta-minta, tanya-tanya? Ini debat, Endang. Ini debat. Bagaimana Anda tidak menjawab pertanyaan saya yang diulang-ulang, di mana Muhammad mengatakan dirinya disunat, di mana Muhammad mengikuti ajaran Ibrahim, di mana Muhammad bicara tentang dirinya yang kalian ikuti selama ini adalah sunat. Sesimpel itu kau ngolah kata, bilang saya ini adalah pengacara, kau adalah pengacara juga. Kita di sini bukan cari-cari pengakuan. Saya sudah diakui tanpa kau bicara, Endang. Saya nggak butuh pengakuan dari orang lain. Kita di sini berbicara tentang nabi palsu antara Paulus dengan Muhammad. Kenapa kau tidak bisa membuktikan Muhammad itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah yang benar, Allah yang hidup? Kok kau lebih promosi diri kau? Minimal kau itu sampaikan di mana Muhammad disunat seperti yang dikatakan oleh Muhammad. Kau ikut disunat, tapi kau ini tidak pernah ada mengetahui di mana letaknya kenapa Muhammad disunat. Siapa yang suruh kalian bersunat ini? Tidak tahu juga. Saya hanya satu pertanyaan. Pertanyaan yang dari tadi kau tanya, saya terus menjawab bahwa KPR yang ada itu kau jangan coba-coba ngambil seenaknya saja. Saya menjawab apa yang dikatakan di dalam Matius 15 ayat 7 ayat 15 tadi, itu sudah jelas Paulus bukan nabi. Paulus itu rasul. Ya, jadi sudah saya jawab.
Kau tidak menjawab sedikit pun satu pertanyaan saya ini. Di mana Muhammad itu disunat? Kapan Muhammad disunat? Siapa? Kalau kau hanya modal cari seperti yang saya cari tadi, kita tidak perlu debat, Endang. Kau tinggal ngomong bahwa ini kapan Muhammad disunat. Nih, tanya aja di Google. Saya nggak perlu tanya Anda. Kalau memang tidak ada, katakan tidak ada secara spesifik. Supaya pertanyaan saya lanjut. Jangan jawabannya ngambang. Kalau hanya cari seperti itu tinggal klik. Oke, ini kita sumber informasinya dari NU online ya. Hadisnya apakah sahih, apakah hasan gharib, apakah maudu. Kau jangan ajari saya dengan hal-hal yang kau katakan ini. Makanya banyak orang dari umat muslim ini kasihan, teman-teman. Mereka boleh pintar ngomong mau sok tahu dengan kitab kami, tetapi kitab sendiri nggak diurus. Ya, Muhammad itu disunat saja tidak tahu. Terlalu sibuk urus urusan rumah tangga orang, sehingga diri pribadi itu tidak tahu, rumah tangga sendiri itu nggak tahu. Kalian terlalu sibuk ngomong tentang kitab kami, mempelintir-pelintir ajaran kami, tetapi tidak tahu ajaran kau sendiri. Sebenarnya kau disunat ini menurut siapa? Kapan Muhammad disunat? Apa yang kalian lakukan tentang sunat? Kalian terlalu sibuk ngurusi kitab kami sampai mempelintir-pelintir setiap ayat. Ini ahli-ahli Farisi siapa? Loh, di situ Yesus katakan kepada para ahli-ahli Farisi, celakalah yang mengajarkan agama dengan seenak jidatnya. Sedangkan Paulus itu mengikuti Yesus Kristus. Kutanya sekali lagi, kapan Muhammad disunat? Satu pertanyaan ini saja kalian tidak bisa menjawab. Semua satu dunia di dalam Islam tidak ada yang bisa menjawab terkait dengan kapan Muhammad disunat sesuai dengan apa pengakuan Muhammad. Karena itulah Paulus sudah menerangkan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Karena kitalah, ini Paulus sudah katakan, orang-orang bersunat. Paulus itu disunat. Paulus orang Yahudi, dia disunat. Ini belum lanjut, kutanya lagi kau. Muhammad itu kapan mengajarkan kasihnya? Apa yang diajarkan Muhammad tentang kasih itu? Kau fokus dulu, cari Muhammad disunat itu kapan. Itu saja dulu. Buktikan dengan data yang primer. Sahih. Kalian mengikuti, terlalu sibuk ngurus kitab kami begini nih. Ya, kalian terlalu botol untuk agama sendiri. Ketika orang lain sok tahu. Udah, itu aja tidak aja satu dunia yang menjawab. Robert, waktu habis, silakan, Robert. silakan. Ya. Iya, lanjut Endang. Ya. Baik. Teman-teman, justru kalau kita melihat Galatia 5 nomor kedua, si Paulus sendiri mengatakan nih, kau baca Galatia 5, ya, si penyunat-penyunat palsu itu ya Kristen. Ya, ini Galatia 5 nomor 2. Aku Paulus mengatakan kepadamu bahwa jika kamu menerima sunat, Kristus tidak berguna bagimu. Ceder kan. Aduh, memang si Paulus ini munafik. Teman-teman, Pak Robert tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Coba teman-teman perhatikan, dari menit awal sampai menit detik ini, Pak Robert tidak mampu menjelaskan dan menjawab satu pun pertanyaan saya. Saya sudah menjelaskan kepada Pak Robert, ya kan? Sebentar Pak Robert, saya tunjukkan. Ya. Nabi Muhammad itu tadi sudah saya jelaskan di dalam hadis Tabrani, ya kan? Bahwa Nabi Muhammad sudah sunat. Nah, oke, kita lihat nih. Ini di dalam sebuah hadis yang sahih ya. Telah bersabda Rasulullah SAW, sebagian dari fitrah adalah berkumur, instisyok, menghirup air dari hidung, mencukur kumis, siwak, memotong kuku, membersihkan lipatan pada badan, mencabut bulu ketiak, istidad, dan hitan. Ceder kon. Ini hadis mana? Pak Robert, lihat. Ini hadis Rahu Ahmad, jilid 4, 264. Ceder kon. Aduh, Pak Robert. Sudah saya jawab semua loh. Tetapi pertanyaan saya yang pertama, nggak dijawab. Kalau bukan Paulus, Pak Robert, ini waktu saya. Kenapa Pak Robert tantrum? Tadi waktu Pak Robert aja aku mendengarkan dengan baik loh. Karena aku dalam kebenaran, Pak Robert.
Pak Robert, tadi Pak Robert berbicara, dia menghikmat saya, dia mendengarkan. Ketika saya berbicara, kenapa Pak Robert jadi tantrum? Pak Robert, Matius 7:15, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan mengajarkan kalau Yesus itu Tuhan kalau bukan si Paulus? Coba, makanya saya kan dari tadi bernyanyi. Buka hatimu, bukalah hatimu, Pak Robert. Baca Matius 7:15 sampai 23. Siapa rasul palsu yang mengajarkan Yesus Tuhan? Tentu si Paulus. Karena si Paulus mengaku sebagai domba ketika dia pura-pura bertobat ketika berada di padang gurun. Oh yes, oh no, oh yes, oh no. Jeder kon. Aduh, Pak Robert gak tega aku, Pak Robert. Pak Robert, perhatikan ini Pak Robert ya. Pak Robert, makanya kalau Bible sendiri Pak Robert tidak percaya, bagaimana dengan Quran? Ini Bible sendiri, nih. Ada orang munafik dari kalangan Farisi yang menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Ini agama apa? Tidak pernah. Kalau bukan si Paulus, siapa lagi? Oke, kita buktikan Pak Robert. Siapa yang menjelajahi daratan? Kau cari di dalam sirah Nabi mana? Kau cari dalam sejarah Islam mana? Nabi Muhammad tidak pernah menjelajahi lautan, mengarungi lautan, tidak pernah. Ternyata yang menjelajahi daratan dan mengarungi lautan itu Paulus, teman-teman. Kita lihat nih ya. Siapakah yang dimaksud oleh Yesus? Nih saya sudah catatkan ya. Paulus itu ya menyesatkan orang pilihan, merampok. Oke, nih KPR 18 nomor 18. Paulus kembali ke Antioquia. Paulus tinggal beberapa hari di Korintus, lalu dia minta kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Jederkon. Ternyata si Paulus lah satu-satunya orang Yahudi, orang Farisi yang menyebarkan agama dengan mengarungi lautan. Coba kau cari sejarah Islam mana Nabi Muhammad pernah berlayar ke lautan? Tidak ada. Jadi yang dinubuatkan oleh Yesus yang mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan satu agama itu si Paulus. Si Paulus agamanya apa? Agamanya Kristen. Coba kau lihat ini. Ya, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jederkon. Yesus tidak pernah kenal Kristen. Ternyata murid-murid si Paulus di Turki itu pertama kalinya disebut Kristen. Bobok. Tidak ada debater Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan debater dari Kuningan, Jawa Barat. Unity Nindir. Jederkon. Bobok. Robert, bobok. Gak tega aku, Pak Robert. Pak Robert, ini sudah 1 jam. Gimana, masih penasaran atau gimana nih? Saya mah giliran saya nih, giliran saya. Ya, ini sudah 1 Giliran jam. saya Saya mau dulu. tanya, lanjut apa enggak? Iya, giliran Ya. saya nih setelah ini. Iya, silakan. Ya, nanti baru kawan tanya. Kok tanya sih, gimana sih? Di-mute, Closing di-mute. apa gimana? Di-mute. Jadi itu ya teman-teman semua, ya. Inilah hasil orang tuh di mana-mana, orang yang mengakui ini minta diakui, ini saya. Sama seperti ajaran Muhammad ini. Ya. Minta pengakuan dari orang, makanya minta namanya Yonatan Nandar padahal Endang Sunandar. Gak pernah ada yang namanya mualaf. Bilang katanya ke gereja, sekolah minggu, ngomong sok tahu tentang Alkitab. Ya, padahal hanya baca aja nggak ngerti ini. Galatia yang tadi disampaikan ini, Galatia 5 ayat 3, ini tinggal baca aja. Sekali-kali kamu katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nih, kamu lepas dari Kristus. Ini ayat ke-4 jelas. Kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi ajaran Kristus itu kasih. Ya, tidak ada lagi yang namanya menentukan tentang hukum Taurat. Jadi Allah dengan adanya Kristus mempersatukan antara hukum Taurat dengan hukum kasih. Makanya kita tidak lagi mengikuti yang namanya hukum Taurat. Ya, karena tidak ada seorang pun yang bisa mengikuti hukum Taurat. Makanya apa yang kami sampaikan di sini tujuannya teman-teman, Paulus itu dengan jelas mengatakan
bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus, ya teman-teman, ini jelas ya. Atau tidak tahukah kamu, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Nih, jangan sesat. Orang cabul yang tukang kawin sama bocil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Yang tukang sembah batu, penyembah berhala, yang tukang zina, yang tukang kawin dengan banyak bini, tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ini Paulus sudah katakan, apakah Paulus pernah berzina? Tidak. Apakah Paulus pernah menyembah berhala? Tidak. Apakah Paulus pernah cabul, kawin sama bocil? Tidak. Paulus tidak pernah melakukan hal-hal penyembahan terhadap batu berhala. Paulus tidak pernah mencari yang namanya banyak istri, tidak pernah. Zina tidak pernah. Paulus tidak pernah melakukan perkawinan dengan anak kecil, tidak pernah. Inilah yang dikatakan Paulus. Mengapa orang-orang begitu membenci Paulus? Karena yang dikatakan Paulus ini dengan tegas. Jangan sesat, wahai tukang cabul, yang tukang kawin sama bocil, yang tukang sembah batu, yang tukang zina, yang tukang kawin dengan banyak istri. Ya, sedangkan Paulus tidak pernah yang namanya melakukan hal-hal seperti itu ketika menerima Kristus Yesus. Paulus juga katakan apa? Nih, LGTV, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jelas Paulus mengajarkan ini dan dia tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini. Setelah dia menerima Kristus Yesus, dia tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini. Yang kawin sama bocil itu siapa? Anak kecil itu siapa? Umur 6 tahun. Nih, ya seperti yang Paulus katakan. Kenapa Nabi bisa jadikan, kalau memang nabimu Nabi, apa urgensinya harus kawin dengan Aisyah umur 6 tahun? Nabi SAW menikahi, ya saat ia berumur 6 tahun. Aisyah, kemudian ia digauli 9 tahun. Selama hidup bersama dengan Nabi. Nih, kemudian nabimu, bagaimana seorang tidak berzina kalau dia tidak punya banyak istri? Bagaimana hanya satu istri saja untuk mendapatkan istri yang baru? Tentu dia harus berzina dong dengan percintaan. Nabi SAW menggilir istrinya dalam satu malam dan jumlah istri beliau 9 orang. Bagaimana orang mau mendapatkan istri yang baru kalau tidak yang namanya berzina? Lu kalau mau dengan perempuan lain, lu harus melakukan persinahan dulu. Ya. Kemudian Muhammad juga mengajarkan semua yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ya. Nih Muhammad mengajarkan, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Semua yang diajarkan Muhammad itu bertentangan dengan hukum Taurat dan kasih yang nyata. Makanya Muhammad itu tidak pernah dikatakan sunat. Dan Paulus tadi sudah dengan tegas mengatakan, hati-hatilah terhadap apa? Anjing-anjing. Terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Kalau dia tidak pernah sunat, maka dia penyunat palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat. Paulus ini bersunat. Orang-orang yang beribadah oleh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah atau mitos-mitos. Itu demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Padahal dalam Galatia 5 nomor 2 tidak bersunat. Bersunat itu tidak berguna bagi Yesus. Terima Pak Robert. Memang blunder Pak Robert ini. Terima. Kau nggak jawab dari tadi. Udah. Closing. Kau tidur aja di situ. Tidur aja di situ. Tidur. Ya loh. Kok dia yang teriak-teriak kabur kok tiba-tiba